Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita sama-sama akan memuji memuliakan nama Tuhan. Saya percaya setiap hati kita sudah siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Mulia-mulia bagi anak domba. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa kami yang kami panggil dan kami serukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa datang lagi kepadamu Tuhan di hadapan-Mu, membawa korban pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa ketika umat-Mu datang kepadamu, menaikkan setiap pujian dan penyembahan, kami yakin dan percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau melawat dan Engkau menjamah setiap kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik Tuhan. Biarlah Tuhan kami para pelayan-Mu Tuhan Engkau urapi semuanya Tuhan Yesus, alat musik, tim multimedia, jaringan semuanya Bapa Engkau urapi Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kalau 1 minggu sudah kita lewati, semua hanya karena tuntunan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi yang ada. Untuk itu mari saya mengajak kita semua pada hari ini
untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita yang luar biasa. Mulia, sembah Raja mulia. Haleluya. Mulia, Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. mulia, Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senang umatnya. dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatan, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Saya undang kita semua Raja. bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya,
bagimu Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Oh, muliakan Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu, kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Mari kita persiapkan setiap hati kita untuk kita memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh
segala pujian hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau yang layak dipuji. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan lewat pujian kami. Engkau disenangkan lewat penyembahan kami. Engkau lihat setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami beri yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh berdiri menyembahkan Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua yang sudah mengambil bagian saat siang hari ini. Umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, kami percaya mereka menikmati lawatan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau yang mengurapi, Tuhan yang pakai hamba firman-Mu. Biarlah dia berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semua sesuai seturut kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita sudah memuji, memuliakan Tuhan, kita mengaku Yesus adalah Raja dalam hidup kita. Biarlah hidup kita juga sesuai dengan apa yang kita nyanyikan. Biar Yesus menjadi Raja yang terbesar dan termulia dalam hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani Tuhan dalam firman Tuhan. Kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau membawakan sebuah firman Tuhan yang saya beri judul Respon yang Benar. Kita lihat gambarnya. Ada orang yang sedang menatap ke atas. Di sebelahnya adalah iblis digambarkan dengan membawa cula. Sebelahnya adalah malaikat digambarkan dengan memakai lingkaran di atas kepalanya. Jujur, seringkali kita lebih tertarik kepada yang iblis atau malaikat. Jujur. Seringkali kan iblis. Karena sifat manusia, naluri manusia memang seperti itu. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, naluri manusia pasti ke arah yang negatif. Ke arah yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan mengubah hidup kita untuk memiliki respon yang benar dalam hal apapun juga. Dalam kehidupan kita, nih lagi banyak kan masih WFH. Banyak yang WFH, banyak yang ke kantor tuh seminggu paling hanya 3 kali ke kantor, banyakkan di rumah. WFA gitu kan rata-rata gaji juga nggak full, ya kan, gaji nggak full. Kalau secara manusia kita pasti pada komentar, gaji bukan di fullin, gajinya cuma setengah, bosnya pelit nih. Nah, udah kita jadi uring-uringan. Tapi respon yang benar adalah puji Tuhan, saya masih bisa kerja, saya masih dapat gaji. Puji Tuhan walaupun dipotong, puji Tuhan. Ini adalah berkat Tuhan. Banyak orang yang di PHK. Puji Tuhan saya masih bisa kerja walaupun hanya setengah gaji.
Di masa sulit seperti ini ya memang kita hanya bisa mengucap syukur. Ibu-ibu, di mana biasanya kan jam 7 itu udah sepi rumah. Cuma tinggal dia sendiri, ya paling dengan pembantu rumah tangga. Sepi, dia mau ngapain juga bisa. Mau tidur-tiduran juga bisa. Semenjak WFH, anak dengan suami ada di rumah, waduh gak ada berhentinya. Masak terus. Anak belajar, mah lapar, masak. Baru selesai masak, cuci piring. Udah mau makan siang, masak lagi. Gak ada habisnya, cucian juga bertambah. Kalau respon yang tidak benar pasti, aduh capek. Aduh gimana ya. Tapi respon yang benar adalah puji Tuhan. Anak-anak dengan suami ada di rumah sepanjang hari bisa bertambah akrab satu sama lain. Puji Tuhan, itu respon yang benar. Sering kali dari kita responnya sering kali tidak benar. Justru kita harus respon yang benar. Karena Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita tahu kalau segala sesuatu terjadi itu Allah rancangkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita harus berpikirnya, oh Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita. Itu Bapak Gembala sudah ajarkan minggu yang lalu. Kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang Bapak Gembala katakan minggu yang lalu. Nah, yang kita mau tahu sekarang, kita tahunya dari mana? Kita tahu dari mana? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Taunya dari mana? Dari firman Allah. Firman Allah yang bilang kan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Itu bukan ngomongan biasa, ngomongan firman Tuhan. Kita tahu sekarang. Lalu dari apa? Dari pengalaman kita sendiri. Dari pengalaman kita sendiri, kalau kita ingat yang lalu, oh gini ya, oh tujuannya begini. Dulu waktu saya lulus SMP, saya tuh cita-citanya mau masuk SMA, biar bisa masuk ke bagian, dulu kan ada A1, A2, A3, A4. A1 tuh fisika ya, A2 tuh biologi, A3 tuh ekonomi, A4 tuh bahasa. Saya mau masuk A2, biologi. Karena saya senang pelajaran biologi. Tapi apa mau dikata? 3 anak dari papa mama saya, 3-tiganya harus bayar uang pangkal. Tidak ada uang. Jadi saya cari sekolah yang lebih murah. Farmasi atau SMEA. Saya daftar dua-duanya. Di SMA saya daftar, SMEA saya daftar, di SMF farmasi saya daftar. Keterima, 3-tiganya keterima, tapi yang SMEA duluan yang dipanggil. Panggil, saya datang, singkat-singkat saya ngomong-ngomong, akhirnya dapat murah. Jadi saya masuk ke SMEA. Saya nggak suka pelajaran SMEA, saya sukanya biologi. Jadi dari tadinya ranking yang 10 ke atas, jadi rankingnya 20 ke bawah rankingnya. Tapi saya masih dianggap pintar oleh guru saya. Lalu saya bingung, kenapa sih kok masuknya SMEA? Ternyata memang Tuhan bawa ke sana supaya saya bisa langsung kerja. Karena saya pernah bernasar pada Tuhan waktu SMP. Nanti Tuhan, selesai SMA, saya kerja setahun, baru saya sekolah Alkitab. Tuhan bawa saya masuk SMEA supaya saya bisa langsung kerja. Memang benar, saya langsung kerja. Sebelum terima ijazah, saya bisa langsung kerja. Itu memang Tuhan atur demikian rupa. Tuhan buat demikian rupa. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Lalu taunya dari mana lagi? Dari pengalaman orang-orang kudus. Banyak orang-orang kudus yang bisa kita lihat dalam Alkitab. Contohnya Ayub.
Ayub. Nah, kalau kita lihat Ayub ini, kita baca Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub seorang yang saleh. Next. Seorang yang saleh itu bahasa aslinya tidak bersalah, murni secara moral atau etika, berintegritas. Apa yang dikatakan mulut sama dengan apa yang di hati dan di pikiran. Itu Ayub. Saleh. Bermoral, tidak bersalah, murni secara etika. Lalu Ayub itu juga jujur, lurus, adil, benar. Jujur, dia nggak neko-neko. Kalau mau ke sana ya udah ke sana, nggak nyimpang dulu ke kiri atau ke kanan. Dia adil dalam hal memberi keputusan, dalam hal apapun adil. Lalu Ayub juga takut akan Allah. Hormat, takut dalam bahasa aslinya. Hormat, takut akan Allah. Takut. Bukan seperti itu. Dia tahu apapun juga yang dia perbuat, ada sepasang mata yang melihatnya. Apapun juga yang dia katakan, ada sepasang telinga yang mendengarnya. Jadi kata-kata juga gak boleh sia-sia. Gak boleh sembarangan kata-kata kita. Kita bilang herei, bercanda. Hanya bercanda. Gak bisa, kata-kata sia-sia gak bisa diucapkan begitu saja. Itu harus dipertanggungjawabkan. Lalu juga Ayub menjauhi kejahatan. Menghindari, menolak. Ayub menghindari kejahatan, menolak. Enggak, itu salah. Ayub itu seorang yang benar-benar suci. Allah melihatnya. Ayub, dia adalah boleh dibilang tokoh yang hidup sebelum Abraham. Bayangkan sebelum Abraham aja belum ada firman Tuhan, apalagi Ayub belum ada firman Tuhan. Tapi Ayub sudah dapat menjaga hidupnya saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ayub sudah dapat berlaku demikian. Sehingga Tuhan bangga akan Ayub. Saking bangganya saat iblis datang, dia bilang, engkau tidak lihat hambaku Ayub. Seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Iblis bilang, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Karena Ayub saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, memang Tuhan berkati dia. Makanya iblis bilang, apakah dengan nggak dapat apa-apa tuh Ayub takut akan Tuhan? Apakah dengan begitu Ayub bisa bersih? Dia karena diberkati oleh engkau pagari dia sekeliling rumahnya. Makanya Ayub bisa hidup benar. Coba angkat. Tuhan bilang, ya udah. Tapi jangan mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Tuhan bilang. Mulai deh segala bencana datang. Semulai dari lembu sapi dan keledai-keledai betina itu oleh orang-orang Sheba, lalu kambing domba dan penjaga-penjaganya, api turun dari langit, lalu unta-unta oleh orang-orang Kasdim dirampok, lalu anak-anaknya juga mati karena angin ribut. Lalu apakah dengan begitu Ayub memaki Tuhan? Tidak loh. Kalau kita mungkin bilang, Tuhan kenapa sih? Saya udah benar hidup saya.
Kenapa sih kok begitu banyak bencana yang terjadi dalam hidup saya? Ya Tuhan gak adil. Kita kan seperti itu kan. Tapi Ayub tidak. Ayub bilang di ayat yang ke-21 dibilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub bisa bilang seperti itu, responnya baik. Lalu sesudah diberikan begitu bencana yang begitu besar, masih tetap tidak bergeming, responnya baik. Tuhan puji lagi dong Ayub di depan iblis. Iblis bilang, itu karena engkau nggak membiarkan dia hidupnya tetap tenang. Coba ulurkan tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Tuhan bilang, ya, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Oh, mulai deh. Ayub ditimpa dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Bayangkan, barah yang busuk. Mungkin seperti bisul-bisul, mungkin sekarang dibilangnya seperti kanker kali ya. Dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Begitu hebatnya, sampai Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Digaruk dengan beling, berdarah-darah itu kan. Tapi yang hebatnya, waktu istrinya bilang, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub bilang, apakah, ayat yang ke-10, 2 ayat 10, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub tidak bersalah dengan bibirnya, tapi ada salahnya. Ayub bilang, Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Sepertinya Allah yang mengambil semua punyanya. Lalu yang kedua kali bilang, apakah kita mau menerima yang baik saja tapi tidak mau menerima yang buruk? Allah memberikan yang buruk, padahal tidak. Seperti pertanyaan Pak Puji waktu kemarin, apakah pencobaan itu, dari mana kita tahu pencobaan itu datangnya dari Allah atau dari iblis? Kita buka dulu Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kan bilang pencobaan ini datang dari Allah? Tidak, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi pencobaan itu tidak datang dari Allah, dari iblis. Kan waktu iblis bertemu dengan Tuhan, Tuhan bilang, ya sudah, ya dalam tanganmu, hanya sayangkan nyawanya. Iblis yang mencobai, Allah mengizinkan. Iblis mencobai dengan maksud menjatuhkan. Allah mengizinkan dengan maksud membuktikan. Kalau kita beli ember dibilang embernya tahan banting, nggak gampang pecah, kan ada tuh ember yang hitam, yang ember anti pecah. Cara ngujinya gimana? Dibanting-banting, pecah gak? Gitu. Cara ngujinya seperti itu kan? Ayub juga dipuji oleh Tuhan. Iblis bilang, itu enggak benar seperti yang Tuhan bilang. Makanya Tuhan bilang, ya coba buktikan aja. Dibanting-banting. Iblis memberikan pencobaan dengan maksud menjatuhkan. Tuhan mengizinkan dengan maksud membuktikan pada iblis. Yang terpenting adalah kita memeriksa diri kita. Apakah pencobaan ini datang karena keinginan kita sendiri? Karena
kedagingan kita atau bukan? Kalau kedagingan kita, ya bertobat. Jangan lagi melakukannya. Kalau bukan, ya bersyukur. Tuhan sedang membuktikan iman percaya kita. Respon kita itu yang penting. Respon yang penting. Next. Respon yang benar sangat penting dalam menyikapi dan menghadapi tantangan apapun yang terjadi di tengah-tengah hidup kita. Respon yang penting. Ayub merespon dengan benar dalam pencobaan yang dialaminya. Saat perampokan dan bencana mendatanginya sehingga memakan habis ternak-ternaknya dan anak-anaknya. Next. Juga saat iblis menimpakan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Dan saat istrinya menyuruhnya untuk mengutuki Allahnya. Next. Mengapa respon yang benar menjadi sangat penting untuk kita dalam menghadapi pencobaan? Next. 1. Respon yang benar tidak memberikan tempat buat keinginan daging kita untuk berkuasa. Kalau respon kita benar, bukan daging kita yang berkuasa, tapi Roh Kudus yang berkuasa. Galatia 5 ayat 24, next. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus. Dalam ini kata-kata saya sih, orang yang telah menjadi milik Kristus Yesus yang merespon dengan benar, merespon segala sesuatu dengan benar, merespon itu seperti malaikat dengan iblis, tapi kita mengikuti anjuran malaikat. Nah, merespon dengan benar tuh. Maka ia telah menyalibkan bahasa Yunaninya menghancurkan kekuatannya sama sekali. Menghancurkan kekuatan daging sama sekali. Jadi nggak ada lagi kekuatan daging, tapi kekuatan roh yang menguasai hidup kita. Memadamkan atau menundukkan nafsu atau keegoisan. Lalu maka ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hawa nafsu, KJV-nya affection, kasih sayang, perasaan, dan keinginannya. Perasaan. Jadi orang yang menjadi milik Kristus Yesus, yang merespon dengan benar, dia akan dapat menyalibkan, memadamkan, menghancurkan daging. Hingga daging nggak berkuasa lagi. Respon yang benar memberikan tempat buat Roh Kudus yang bekerja. Tidak memberikan tempat sama sekali buat daging kita untuk bekerja. Lalu yang kedua, respon yang benar memberi tempat buat Allah bekerja. Sehingga kita dapat berjalan sesuai firman Tuhan. Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau kita berespon dengan benar, itu memberikan tempat buat Allah bekerja. Hingga kita tidak berpikir, aduh berat sekali keadaannya. Aduh, lagi sepi nih, aduh semua. Tapi orang yang
memiliki respon yang benar, memberi tempat buat Allah yang bekerja, dia bilang, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Dia dapat mengucap syukur, 1 Tesalonika 5 ayat 18, dapat mengucap syukur senantiasa. Dia dapat berkata tidak kepada dosa dan ya kepada firman Tuhan. Kalau kita contoh sehari-hari ya seperti yang kerja WFH di mana gaji dipotong, kita harus berpikir yang benar antara bersyukur karena masih dapat kerja, masih terima gaji, atau mengomel, bilang aduh bosnya pelit, aduh banyak adunya. Itu masih memungkinkan karena persoalan yang menekan. Tapi kalau persoalan yang mengenakan daging kita, misalnya sudah lama berhenti merokok, atau berhenti minum minuman keras, atau berhenti, ya apalah, banyak dosa yang bisa disebutkan. Lalu mulai lagi, merokok lagi, minum minuman keras lagi, atau apa lagi. Ditegur, dia bilang, habis, kalau nggak merokok nanti dimusuhin sama temen. Kalau nggak minum minuman keras, dijauhin. Habis gimana dong tuntutan pekerjaan? Tidak bisa kita berkata seperti itu. Orang yang memiliki respon yang benar terhadap firman Tuhan, terhadap Allah, dapat berkata tidak kepada dosa, tapi berkata ya pada firman Tuhan. Lalu yang ketiga, respon yang benar membuat kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita memilih untuk bersikap benar, memiliki respon yang benar, kita berkenan kepada Tuhan. Kita menjadi kesayangan Tuhan. Mazmur 37, kalau kita buka Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, langkah-langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kita sering mengajak ngobrol Tuhan, Tuhan, benar gak nih yang saya lakukan? Mana yang harus saya pilih? Apakah saya merokok lagi atau tidak? Apakah saya menolak ajakannya untuk merokok atau saya ikut? Kalau ngobrol seperti itu pasti ngikutnya enggak. Karena udah ngobrol sama Tuhan, malu kan? Udah ngobrol sama Tuhan. Tapi berkenan kepada Tuhan. Kalau berkenan kepada Tuhan, Alkitab katakan langkah-langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Apabila jatuh, nggak sengaja jatuh, terpleset jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Di masa sulit ini, mungkin banyak kesusahan-kesusahan yang dialami oleh kita. Banyak. Tapi yakin, segala sesuatu bekerja bersama-sama. Ayub diberikan pencobaan-pencobaan itu, Tuhan mau membuktikan pada iblis. Selain itu, Tuhan mau memurnikan hidup Ayub. Tuhan mau meluruskan pandangannya yang salah. Ayub kan bilang, masa kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tidak mau menerima yang buruk? Berarti kan Tuhan memberikan yang buruk, padahal tidak. Ayub merasa dirinya benar, tidak bersalah sama sekali. Makanya Tuhan berurusan dengan dia, meluruskan cara pandangnya. Tidak ada seorang manusia pun yang benar di hadapan Tuhan, kecuali dia menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ayat terakhir, Ayub 23 ayat 10, ayat hafalan.
karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kalau kita dicobai, kita tahu, Tuhan tuh tahu jalan hidup kita. Taunya tuh bukan tahu yang selintas lalu, tahu sedalam-dalamnya jalan hidup kita. Dia tahu apakah kita mampu atau tidak. Dia tahu kekuatan kita seberapa besarnya. Dia tahu. Makanya dia membiarkan iblis, ya udah. Dia mau membuktikan pada iblis bahwa hambaku kuat. Dan seandainya ia menguji aku, menguji di sini memakai kata bacan dalam bahasa Ibrani. Bacan, membuktikan, sama dengan perasmos. Membuktikan, aku akan timbul seperti emas. Di masa sulit ini, iman kita akan timbul seperti emas. Kalau kita merespon dengan benar setiap apa yang datang dalam hidup kita. Daripada kita merespon dengan negatif, lebih baik ganti dengan respon yang positif. Merespon dengan benar akan mendewasakan iman kita. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memotivasi kita ketika kita menghadapi situasi yang sulit, yang berat, situasi yang mungkin kita tidak mengerti bagaimana harus menyelesaikannya. Kita perlu belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah keliru. Ya, tadi kita sudah belajar kalau respon yang benar itu akan mematikan keinginan daging kita dan mengeluarkan kekuatan, kemampuan, kesanggupan roh yang ada di dalam kita. Lalu kemudian juga yang kedua itu memberikan keleluasaan kepada Allah untuk bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita. Dan yang ketiga, bagaimana kehendak Allah itu bisa dinyatakan bagi kita dan kita bisa melihat bagaimana kuasanya nyata. Dan kita percaya seperti yang Ayub saksikan bahwa kalau Tuhan selesai menguji dia, maka dia akan keluar seperti emas. Saya tidak tahu situasi apa yang sedang saudara hadapi, tapi baiklah kita memiliki satu keyakinan berpegang kepada kebenaran firman-Nya. Mari saudara, kita akan merespon firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama, pemusik silahkan ada pada instrumennya. Ada sebuah pujian lama yang akan kita nyanyikan. Ya Tuhan, ku percaya. Lewati lembah air mata, tetap percaya karena kita berpegang kepada firman-Nya, firman Tuhan, ya dan amin adanya. Biarlah pagi hari ini kita memiliki sebuah keyakinan yang memberikan pengharapan. Kita mampu melewati setiap ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan jadi dalam hidup kita. Dan percayalah, Dia akan membuat kita keluar seperti emas yang telah dimurnikan. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya.
Tuhan, ku percaya, aku percaya. Melewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Saudara, kalau coba kita merenungkan, seandainya kita ada pada posisi Ayub, di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, kehilangan harta benda, kekayaannya, kehilangan anak-anak yang dia kasihi, ditinggalkan oleh istri yang seharusnya menjadi penolong. Belum lagi bagaimana tanggapan dari 3 orang rekannya yang mempersalahkan dia. Walaupun tidak dicatat, tentu respon tanggapan dari orang-orang yang ada di sekitar Ayub tentu akan menambah berat beban yang dia pikul. Sehingga kalau kita perhatikan, saudara, dari 42 pasal kitab Ayub, pasal 1 mencatat kisah penderitaan dan pasal 2. Lalu kita masuk kepada pasal yang ketiga sampai kepada pasal yang ke-41. Di situ diceritakan tentang bagaimana masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat yang harus dilalui, dilewati, dialami oleh seorang Ayub. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Pandemi COVID-19 dengan dampak yang begitu luar biasa, bahkan sampai ke seluruh aspek kehidupan kita, tentu sangatlah membebani setiap kita. Kita tidak pernah tahu sampai kapan hal ini akan berlangsung. Sama juga mungkin seperti Ayub ketika duduk di dalam abu. Dia tidak pernah tahu kapan penderitaannya akan berakhir. Tetapi di pasal yang ke-42 kita membaca di saat keadaannya dipulihkan, bagaimana Ayub mencapai apa yang dikatakan, yang disaksikannya di pasal yang ke-23. Seandainya ia telah menguji aku, maka aku akan keluar seperti emas. Saudara, percayalah, ketika Allah izinkan pencobaan yang membawa kita ke lembah air mata, Tuhan jadikan sebuah sarana untuk membentuk kehidupan kita lebih hari, lebih indah, lebih berkenan kepada Tuhan. Mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan, karena dari sanalah datang pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan pengharapan bagi kita. Nyanyikan kembali pujian ini. Ya Tuhan, ku percaya. Biar ini menjadi pernyataan iman kita. Amin. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu tiada
percaya. Mari angkat kedua tangan kita. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Melewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku sekali lagi. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Haleluya. 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 Tuhan, Engkau mendengar pujian yang kami naikkan kepadamu saat ini Tuhan. Engkau juga melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu dimanapun berada umat-Mu saat ini. Pujian, pengagungan yang dinaikkan kepadamu. Biarlah ini menjadi sebuah pernyataan iman kami bahwa Engkau sungguh Allah yang sempurna, Allah yang tidak pernah memberikan pencobaan melampaui kekuatan kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Tuhan, Engkau yang melihat sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Engkau mengerti pergumulan, Engkau mengerti keberatan, bahkan mungkin sisa-sisa pengharapan yang ada pada kami. Tetapi Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami terima pagi ini Tuhan. Biarlah kami mau merespon dengan benar setiap situasi, pengalaman, peristiwa yang datang dalam hidup kami. Khususnya untuk keadaan-keadaan yang terjadi pada hari-hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami mengangkat tangan karena kami akui bahwa kami lemah, kami tidak berdaya Tuhan. Tetapi kami percaya punya Allah yang akan menolong kami. Mari Tuhan turun tangan, jamah dan berkatilah setiap kami Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan, kami membutuhkan pertolongan, kami butuh kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, di saat-saat tergelap dalam hidup kami, janji firman-Mu seperti secercah cahaya yang memberikan pengharapan kepada kami. Bahwa ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kami. Engkau belum selesai dengan kami Tuhan. Karena itu mari topang kami dengan firman-Mu. Topang kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya kami mampu melewati hari-hari ini dengan tetap percaya, dengan tetap bersukacita, dengan tetap yakin bahwa Tuhan sedang membentuk kehidupan kami supaya hidup kami lebih hari, lebih indah, berkenan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi jawaban bagi kami, bagi umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini yang sedang beribadah kepada Tuhan. Engkau yang akan menilik, Engkau yang akan memberkati, dan Engkau yang akan mendatangkan kekuatan, penghiburan Tuhan, sukacita di hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, tolong setiap persoalan yang dihadapi umat-Mu.
Mungkin ada beban, ada persoalan, ada tantangan, ada kekurangan. Haleluya, kami percaya kami boleh andalkan Tuhan Allah yang setia, yang akan menolong kami. Dan Tuhan yang akan membela kami melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan ini. Tuhan terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah melayani pakai kehidupannya lebih hari lebih indah berkenan kepada Tuhan. Berkati juga setiap kami yang sudah melayani, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Bapak hamba berdoa menyerahkan tiap pribadi, tiap keluarga, tiap rumah tangga, tiap usaha, tiap pekerjaan, tiap perjalanan dan pelayanan di sepanjang minggu ini. Tuhan yang akan menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Engkau sudah memimpin ibadah ini sampai pada kesudahannya. Dan kami percaya berkat yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kami. Menjalani hari-hari dengan penuh keyakinan dan pengharapan penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih, kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dan mengalaskan segala sesuatunya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai saudara sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama amin. Puji Tuhan. Saudara silahkan duduk. Disampaikan beberapa hal sebagai pengumuman. Yang pertama, saudara, hari Rabu kita akan mengadakan KTB jam 7:30 dengan penyelenggaranya dari area Melati Mas dan sekitarnya. Kemudian, saudara, hari Jumat kita akan Bidstone secara online jam 7:30 malam. Kemudian, saudara, hari Sabtu kebaktian pemuda dan remaja jam 5 sore secara online, dan kembali pada hari Minggu, saudara. Minggu jatuh pada hari pertama tanggal 1 bulan November, saudara. Jadi kebaktian minggu depan jam 8 pagi secara online akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu mohon Bapak Ibu Saudara menyiapkan roti dan anggur sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang mengikuti ibadah perjamuan kudus. Tolong siapkan hal itu, dan nanti saudara bisa menunjuk mungkin dalam hal ini kepala keluarga untuk melayani anggota keluarganya dengan perjamuan kudus. Puji Tuhan. Dan jam 10 dilanjutkan dengan sekolah minggu secara online. Puji Tuhan, saudara, selepas ibadah ini akan dilaksanakan kebaktian sekolah minggu secara online jam 10. Puji Tuhan, saudara, demikian disampaikan sebagai pengumuman. Terima kasih buat perhatiannya dan kebersamaannya dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.